Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya? Baik ya, jumpa lagi bersama Ibu Ayu Chandra Astari. Kali ini kita akan membahas materi tentang keberagaman sosial dan budaya. Anak-anakku, apakah kalian bangga menjadi anak Indonesia? Nah, itu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita ya. Apakah kalian bangga sebagai anak Indonesia? Apakah kalian tahu apa keunggulan negara kita? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Kita memiliki 17.504 pulau, 34 provinsi, 250 juta lebih penduduk, 300 lebih suku bangsa, dan juga 721 bahasa daerah. Wah, banyak sekali ya. Negara kita sangat kaya, dan juga satu lagi, tanahnya sangat subur. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita telah diberi negara yang sungguh beragam dan kaya. Jadi, apakah kalian bangga sebagai anak Indonesia? Tentunya kalian harus menjawab, ya, saya bangga menjadi anak Indonesia. Coba kalian perhatikan peta Indonesia di belakang ibu. Nah, kalian sudah mempelajarinya kan di sekolah? Nah, apa yang kalian pikirkan ketika melihat peta kita yang seperti ini? Nah, tentunya anak-anak, kita memiliki banyak sekali wilayah yang berbeda-beda. Ada wilayah pegunungan, ada wilayah pantai, ada wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dan lain-lain. Dan ditambah pula kita memiliki banyak sekali keragaman suku, budaya, dan juga kehidupan sosial. Coba kalian perhatikan lingkungan di sekitarmu. Apakah kamu memiliki teman yang berbeda suku denganmu? Atau apakah ada temanmu yang berbeda agama? Nah, itu adalah salah satu bentuk keragaman sosial dan budaya. Bayangkan Indonesia dengan segala macam suku bangsanya dan juga wilayah alamnya yang sangat berbeda-beda. Pasti hidup kita berbeda dengan hidup suku bangsa yang lain. Lantas, apakah perbedaan itu menjadikan suatu masalah? Tidak. Perbedaan justru harus kita lihat sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang bisa saling melengkapi karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Perbedaan tidak menjadi masalah bagi kita untuk tetap hidup rukun dan bergotong royong. Kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, perbedaan bukanlah suatu permasalahan. Itu adalah modal kita dalam membangun bangsa ini supaya lebih baik lagi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kita sepakat ya bahwa Indonesia adalah negara kaya yang memiliki banyak sekali keberagaman. Nah, pertanyaan untuk kalian, apakah keberagaman itu diperlukan untuk pembangunan negara kita? Jawabannya, ya. Keragaman bukanlah suatu halangan untuk membangun bangsa. Malah, keragaman di dalam bangsa Indonesia sangat penting untuk membangun bangsa. Mengapa keragaman sangat penting untuk pembangunan bangsa kita? Satu, karena keragaman manusia dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, keragaman dapat menjadi identitas suatu daerah yang merupakan daya tarik tersendiri agar banyak wisatawan yang mau berkunjung ke Indonesia.
Nah, anak-anak bayangkan jika di dunia ini hanya ada satu jenis manusia. Hanya ada manusia yang menjahit baju saja. Bagaimana kalian akan makan jika tidak ada petani? Bagaimana kalian akan minum jika tidak ada yang mengelola air bersih? Nah, tentunya sangat bersulit ya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang besar dan juga punya beraneka ragam kebudayaan dan juga cara hidup harus bersyukur karena kita telah dikaruniai oleh Tuhan negara yang sangat makmur. Apa saja sih keragaman sosial dan budaya yang ada di negara kita? Mau tahu? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa arti keragaman sosial dan keragaman budaya. Keragaman sosial meliputi keragaman suku bangsa, agama, mata pencaharian, usia, dan jenis kelamin. Sedangkan untuk keragaman budaya meliputi keragaman adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, makanan tradisional, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan lain-lain. Indonesia mengakui keberagaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman sosial yang lain adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Indonesia memiliki sekitar 300 lebih suku bangsa yang memiliki kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Ada suku Dayak dari Kalimantan Barat, suku Betawi di DKI Jakarta, suku Bali di Pulau Bali, dan juga Toraja di Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan keragaman budaya. Perlu kalian ketahui, keragaman budaya adalah salah satu yang menjadikan Indonesia negara yang kaya. Budaya kita sangatlah banyak dan beragam. Keberagaman budaya dapat berupa adat istiadat, bahasa daerah, pakaian daerah, lagu daerah, alat musik daerah, makanan tradisional, tari daerah, rumah tradisional, dan juga senjata tradisional. Tentunya Indonesia dengan 17.504 pulau dan lebih dari 300 suku bangsa, kita memiliki banyak sekali budaya. Adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dulu hingga sekarang atau kumpulan kaidah sosial yang telah lama ada, kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Hal ini biasanya diwujudkan dalam ritual khusus untuk memperingati hari-hari tertentu yang dianggap sakral. Berbagai macam budaya yang ada di Indonesia diantaranya tradisi mantu kucing yang berasal dari Banyuwangi, tradisi upacara ngaben yang ada di Bali, tradisi pemakaman di Londa dan Lemo suku Toraja yang dikenal dengan upacara Rambu Solok, dan adat istiadat lainnya. Jenis ragam budaya yang tidak kalah menarik adalah makanan tradisional. Kita memiliki banyak sekali makanan tradisional, yakni ada papeda yang khas dari Maluku dan Papua. Ia terbuat dari sagu dan digunakan sebagai pengganti nasi. Teksturnya seperti lem dan dimakan dengan ikan kuah kuning yang lezat. Ada pula kerupuk melarat yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Alih-alih menggunakan minyak, ia menggunakan pasir bersih untuk menggoreng kerupuknya. Dan rendang adalah salah satu makanan yang diklaim oleh satu organisasi bahwa ia merupakan makanan yang paling lezat di seluruh dunia, dan rendang berasal dari Sumatera Barat. Rumah tradisional juga adalah salah satu budaya yang perlu kita lestarikan. Saat ini, rumah-rumah tradisional masih ada yang ditinggali oleh suku-suku aslinya, namun ada juga yang hanya digunakan pada saat musyawarah atau ritual saja. Jenis-jenis rumah adat ada rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah panjang dari Kalimantan Barat, rumah honai dari Papua,
Rumah Gapura Candi Bentar dari Bali, Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan Rumah Rakit dari Bangka Belitung. Yang lain di 34 provinsi kalian akan menemui berbagai bentuk rumah adat yang sangat indah dan estetis. Keragaman budaya yang lain yang sudah mulai punah adalah permainan tradisional. Nah, kita ternyata memiliki banyak permainan tradisional yang sangat mengasyikkan. Ada congklak dari Jawa Barat, ada patok lele dari Jawa Barat, ada sepak sawut dari Kalimantan, peta umpet dari Yogyakarta, lompat tali dari Sulawesi, dan lain-lain. Salah satu keragaman budaya lainnya adalah senjata tradisional. Keris berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, celurit dari Jawa Timur, rencong dari Aceh, badik tumbuk, lada, dan pedang dari Riau, dan juga mandau dari Kalimantan. Adat juga adalah salah satu keragaman budaya yang perlu kita lestarikan. Ada kain ulos dari Sumatera Utara, ada paksian dari Bangka Belitung, ada baju kebaya dari Jawa, dan baju perang dari Kalimantan Barat. Wah, seru sekali ya video kali ini. Nah, dengan menyimak video tadi tidak terasa kita seperti diajak berjalan-jalan ya ke seluruh Indonesia yang wilayahnya sangat luas. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Ya, kita sudah belajar tentang keberagaman sosial dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kita juga sudah mempelajari bahwa keberagaman bukanlah suatu ancaman, namun merupakan modal dasar untuk membangun negara kita supaya lebih maju lagi. Jadi, apakah kalian bangga sebagai anak Indonesia? Ya, saya bangga menjadi anak Indonesia. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Ibu dengan baik, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.